Selamat malam Mas Dwi. Selamat malam. Oke, Mas Dwi. Selamat malam. Ini berarti kelanjutan cerita dari yang kemarin. Kemarin tuh kan Mas bercerita posisinya habis sakit ya Mas? Iya. Oke, dan ini setelah kejadian malam Jumat itu, saya sempat sakit. Ya. Ada hampir 1 minggu juga. Baik, silakan Mas. Baiklah, akan saya mulai ceritanya menjelang saya sakit. Itu ada beberapa kejadian yang menurut saya sungguh di luar nalar. Karena apa ya, nggak biasanya itu dalam keadaan paginya sehat, siangnya sehat, malam-malam saya langsung drop menjelang maghrib. Ya, waktu kita saya menyimak. Mungkin karena salah saya juga tiduran di waktu petang gitu ya. Saya masih melihat kayak sosok bayangan yang lewat di lubang plafon kamar saya itu. Meskipun nggak begitu jelas, cuman karena bayangan aja gitu ya. Semenjak itu saya sakit, dan karena saya udah ngerasa nggak nyaman ya, karena terlalu sering ganggu kalau menurut saya lapor ke pihak kantor staf untuk menutup ruangan tersebut. Nah, semenjak ditutupnya itu, saya sakit. Saya curiga, apakah sakit saya ini benar-benar sakit karena cuaca, atau memang ada yang, atau mungkin dia nggak terima kalau lubang tersebut itu ditutup. Itu yang sebenarnya jadi penasaran buat saya. Beberapa hari kemudian, kalau nggak salah itu di hari Senin pertama kalinya masuk itu, saya dipanggil karena ada kamar yang terkunci dari dalam. Dikiranya saya yang mengunci. Tapi waktu itu saya di luar, dicari-cari, dikiranya saya di luar apa di dalam. Oh enggak, saya di luar. Jadi terpaksa pintu tersebut kita dobrak. Nah, pertanyaan saya, siapa yang kunci dari dalam? Waktu kita dobrak pun nggak ada orang dari dalam. Nggak mungkin, saya pikir sebuah kamar terkunci slot itu nggak pakai kunci nggak pakai kunci loh. Kuncinya itu kunci slot yang bisa dicangkol dari dalam itu. Nah, kita dobrak ya, dan ternyata di dalam itu nggak ada orang. Dan pernah kejadian pula di kamar yang sama. Lampu keadaan nyala dan kelihatan dari luar, di atas pintu itu kan ada lubang itu ya. Ada lubang, masih kelihatan kalau misalnya lampu nyala itu kan kelihatan. Dan pintu tertutup. Di gedor-gedor nggak ada orang. Padahal di situ berlalu lalang orang ya. Beberapa waktu kemudian pintu itu buka sendiri dan di dalamnya itu nggak ada orang. Mas Dwi, iya. Itu berarti tadi Mas cerita yang ditutup itu plafon ya, bukan ruangan. Iya, plafon yang sebelumnya saya pernah melihat kayak mungkin kuntilanak gitu ya, karena berambut acak-acakan nggak jelas, berpakaian putih, nongkrong di situ, kelihatan itu jelas. Aduh, merinding. Karena itu pula saya minta ke kantor untuk memfasilitasi agar plafon tersebut ditutup. Nah, semenjak ditutupnya itu banyak kejadian yang seperti itu. Pintu terkunci dari dalam, lampu nyala di dalam gak ada orang, buka sendiri. Saya jadi penasaran, apakah setelah menutup plafon itu tindakan yang salah bagi saya, terus mengganggu dia nggak nyaman atau bagaimana? Nah, itu yang saya penasaran. Tapi sampai sekarang Mas masih bekerja di tempat itu kah? Masih. Saya masih. Waktu report ke bagian manajemen gedung, apakah ada yang apa gitu, ngomong apa gitu tentang tempat itu? Kalau ngomong sih enggak, tapi kayak staf kantor sendiri
kayak apa ya, lirik-lirik mata gitu ya, kayak menyimpan sesuatu yang mungkin memang apa ya, menyimpan sesuatu, atau mungkin dia pernah ngalami sesuatu tapi gak cerita ke saya juga nggak tahu ya, nggak yakin, nggak berani nanya detail juga, karena bagaimanapun saya juga jaga sikap ke staf-staf kantor ya. Ini Mas posisi berarti cerita dari gedung ini ya, lembaga tersebut? Iya, masih di lembaga tersebut, yang keadaannya sekarang sudah saya kunci karena saya jaga di sini. Tapi ada penghuninya Mas untuk saat ini? Kalau malam ada, kan asrama cowok soalnya, yang diisi oleh para siswa. Hanya saja kalau malam sesekali kadang saya masuk untuk kontrol anak-anak sudah pada tidur atau belum, atau ngecek pintu-pintu sudah dikunci apa belum. Kalau untuk tempat santai saya sebenarnya di luar, di belakang asrama, yang di situ sering terdengar suara, kadang kayak tangisan, kadang kayak wanita nyanyi, kayak wanita apa namanya itu yang nyinden gitu ya, orang Jawa itu nyinden. Iya. Kalau sosok pocong yang ukurannya gede, warna merah di belakang pohon pisang itu, apakah masih sekali kelihatan gitu Mas di Mas Dwi? 2 minggu ini belum. Mudah-mudahan gak kelihatan. Takut Mas. Mudah-mudahan gak nongol lagi. Oke. Langsung ke Mas. Tapi kemarin Febri boleh? Kemarin terakhir saya sempat pernah lihat di kebun pisang belakang asrama tersebut. Itu ada wanita jalan kaki ke arah sungai menggunakan payung, berpakaian kayak pakai daster gitu. Tapi perasaan di sini nggak ada jalan loh. Kalau di belakang di kebun pisang itu, ke belakang ke sungai itu nggak ada jalan untuk ke perumahan kayaknya deh. Itu sungai tembusnya sebelah kanan semak dan sebelah kanan itu gudang rongsok. Sebelah kiri itu semak-semak kayak semak belukar di belakang penjemuran padi itu. Itu jam berapa Mas? Tapi sekitar menjelang maghrib. Jadi menjelang maghrib masih agak gelap, agak masih terang gitu. Kondisi hujan kah? Iya, gerimis. Agak gerimis gitu. Saya liatin terus. Cuman saya penasarannya, perasaan di situ loh nggak ada jalan buat ke perumahan atau ke pemukiman orang, karena itu jalan ke sungai. Kalau misalnya mau keluar dari sungai otomatis harus lewat lembaga kita. Tapi saya perhatikan itu kayak lewat belakang semak-semak ya. Yang saya herankan di situ loh nggak ada jalan. Saya penasaran dengan sosok itu. Apakah dia memang orang sinikah, manusia atau memang bukan, ya? Ya, itu yang saya penasaran. Pakai beberapa hari lalu saya juga pernah, iya warna kayak daster yang bawahnya itu agak lebar itu loh. Warna putih. Rambutnya kayak digelung gitu. Disanggul ya. Iya, kayak disanggul. Tapi sanggulnya bukan sanggul orang Jawa. Bentar. Sanggulnya itu kayak apa ya? Kalau sanggulnya orang Jawa itu kan gede, bulat. Ini enggak. Kayak apa ya? Kayak orang-orang Belanda kayak gitu ya. Sanggul kecil. Payungnya warna? Payungnya warna hitam. Maghrib. Dan orangnya putih banget. Kayak orang Cina-Cina mungkin gitu ya. Merinding. Langsung ke Mas Febri deh. Mas, nggak kuat saya dengerin. Ya. Selamat malam Mas Dwi.
Mas Dwi. Ya, selamat malam Mas Febri. Ya. Kalau kita ngomongin sosok yang ada di situ ya Mas ya, itu memang banyak sekali gitu. Dan kita menuju ke yang apa ya, yang membuat Mas Dwi ini menjadi sakit gitu ya. Gitu. Memang ada sosok itu ya, sosok kuntilanak memang ada yang ada di atas itu ya. Dan sosok tersebut apa ya, merasa marah gitu. Karena plafon yang ditutup itu ya Mas ya, itu adalah salah satu jalan untuk apa ya, kayak mondar-mandir sosok tersebut gitu. Pantes. Mas kalau boleh tahu itu lubangnya lubang normal kayak plafon di rumah yang cuman bisa satu tangga gitu, atau plafon yang ambrol satu kotakan, atau gimana sih sebenarnya? Enggak, itu lubang sepertinya memang sengaja dilubangin deh. Mungkin buat ventilasi atau bagaimana buat apa sama yang bikin rumah dulu itu. Ya terkadang kan emang buat ada angin tuh. Atau gimana kan? Jadi kalau misal plafon itu kan ada satu lubang buat ngeberesin kalau misal ada listrik nggak beres di atas atau genteng bocor yang cuman bisa diakses pakai satu tangga kecil gitu. Apakah segitu kotakannya atau atau gimana? Tapi itu ditutup sebelumnya kan ditutup pakai kayak apa namanya, kawat yang kotak-kotak gitu. Bolong tapi ditutup pakai kawat yang buat apa ya, mungkin buat nahan apa nggak tahu. Yang pasti kalau misalnya buat masuk ya nggak bisa orang sebenarnya. Nah sekarang karena kejadian itu saya ngerasa nggak nyaman, itu kan minta ke staff buat danain buat nutup sekalian. Oke, Mas Febri lanjut. Ya, jadi sosok tersebut memang marah ya Mas ya, karena menurut sosok tersebut jalannya sosok itu untuk apa ya, kayak mondar-mandir itu ketutup gitu Mas, dan imbasnya ke Mas Dwi gitu. Terus kejadian aneh yang kayak pintu itu ngunci sendiri itu sebenarnya ulah sosok tersebut Mas. Jadi nggak ada, bukan sosok yang lain ya. Selain dia. Gitu ya. Bukan sosok yang lain, tetapi ulah dari sosok tersebut gitu. Kalau tadi disebutin kamarnya sama terus, apakah ada sesuatu yang mau diungkap, Mas? Kamar yang terkunci itu. Kamar yang terkunci, kamar yang sama. Pernah didobrak dan pernah nyala, kamarnya nyala, lampunya nyala sendiri terus nutup. Terus dia buka sendiri. Tapi itu kamar siswa kan? Kamar apa ya, biasanya dipakai buat istirahat staff biasanya itu. Oh, berarti bukan kamar siswa ya? Bukan kamar, bukan. Oke, masuk. Kalau ada sesuatu atau gimana nya yang ingin disampaikan itu nggak ada ya Mas, kalau menurut saya ya. Tetapi memang. Tapi kalau misalnya untuk saran agar kalaupun dia itu tinggal di situ, setidaknya tidak terlalu reseh ke saya gitu. Karena saya juga agak merasa gimana ya, mungkin ada yang disembunyikan dari staf. Sepertinya ketika saya ngelapor kejadian tersebut, kayak staf itu sebenarnya tahu sebenarnya, tapi mungkin nggak cerita ke saya, dan saya juga nggak, ya sungkan juga buat nanya terkait itu kan. Mungkin apakah ada sesuatu, apakah yang pernah terjadi di masa lalu di tempat ini? Ya. Soalnya saya sempat ketemu sama maklar tanah sebelah ya, yang rumah kosong ini sekarang kan udah laku. Itu pernah ngobrol sama beliaunya, dulu di sini kebun yang sekarang belakang asrama itu
sekarang jadi kebun apa namanya, kebun pisang ini dulunya itu kebun salak. Dan dia juga nggak menceritakan secara detail, seolah-olah apa ya, nggak pengen ngasih tahu ke saya sebenarnya apa ini masa lalunya dulunya apa, padahal di maklar tersebut itu orang sini. Dia hanya menceritakan wajar mas, apa namanya, waktu saya kecil tempat ini itu belakang itu kebun salak. Dan katanya dulunya memang tempat buat membuang apa itu res-res. Nggak tahu itu res-res apa, saya juga nggak nanya detail juga karena saya juga agak khawatir karena semenjak nutup itu saya sakit segala macam. Kalau saya mungkin mencari tahu lebih lanjut, saya khawatir akan berdampak lebih buruk ke saya atau ke penghuni asrama lainnya. Ya. Kalau kita tarik ke belakang lagi lebih jauh ya. Iya. Yang saya lihat yang ada di gambaran saya itu tempat tersebut ya mas ya. Yang saya lihat itu banyak mayat. Entah itu di situ pernah ada pembuangan atau pernah ada peperangan atau gimana, saya belum bisa tahu. Tetapi yang jelas yang saya lihat itu banyak sekali mayat ya. Dan pernah, kalau nggak salah pernah ada yang kayak apa ya, kayak bunuh diri. Kalau boleh tahu itu di posisi rumah yang sekarang dibangun rumah atau di bagian kebunnya itu mas? Ya, kalau di bagian mananya saya belum ketemu ya mas ya, karena yang saya lihat yang ada di gambaran saya itu jauh sebelum ada bangunan ya, gitu. Okay. Terus yang sempat dilihat sama Mas Du yang pakai payung itu tadi ya. Sosok wanita pakai payung. Itu memang sosok astral gitu. Sosok tersebut dahulunya pernah hidup di daerah situ gitu mas. Jadi sosok tersebut dulunya memang orang gitu. Kalau yang saya lihat kayak noni ya, kayak orang-orang Belanda gitu. Tapi dia nggak tinggal di sini nggak mas? Kalau sosok tersebut di apa ya mas, di kawasan situ, tapi nggak menghuni di area asrama itu nggak gitu mas. Cuma yang saya tangkap dahulunya sosok beliau itu seringkali apa ya, mendatangi sungai tersebut gitu. Oke, get the point. Seperti itu mas. Yep. Iya. Mas Dwi, ada yang mau disampaikan lagi? Untuk sementara ini Cukup. Ya. Oke. Iya, sangat cukup. Baik, terima kasih banyak mas. Intinya yang apa namanya, si yang ganggu saya sampai saya sakit itu, biar nggak apa namanya, biar dia nggak resah lagi, itu gimana itu caranya gimana? Apa perlu plafonnya dibuka lagi mas? Iya. Kalau plafonnya dibuka lagi, ya apa ya, saya khawatirnya itu masih kebayang gitu loh mas, kalau nongol di situ. Kalau menurut saya, kebayang, ya? Kalau sudah tutup ya sudah, biarin ditutup. Oke. Tapi ini sebagai jaga-jaga ya mas ya. Iya. Satu, walaupun dengan sosok yang nggak kelihatan ya. Iya. Bukannya kita mau kalah sama sosok tersebut, enggak ya. Tetapi kita
Iya. juga mempunyai sopan santun gitu. Satu yang harus dilakukan sama Mas Dwi, minta maaf kepada sosok tersebut. Kalau nggak tahu namanya, sebut saja ya, sosok tersebut gitu. Iya. Terus yang Saya kedua, suka. kirim doa gitu. Oke, Mas Dwi, sebenarnya saya penasaran sih Mas. dengan foto, dengan plafon, dengan semuanya, karena berarti satu lokasi ini sudah diceritakan 3 kali. Yang pertama oleh siswa, 2 kalinya oleh Mas Dwi ya, dua-duanya. Kalau berkenan mungkin boleh difotoin beberapa spot yang ada di situ. Baik. Ya, Akan saya foto. termasuk plafonnya tadi ya Mas, saya penasaran sih. Iya. Besok siang nggak apa-apa ya Mas ya? Bebas, sekarang Biar juga kelihatan. boleh. Pokoknya Baik. cuman biar Baiklah. tahu aja sih vibe-nya seperti Iya, apa. iya. Oh, Thank you sekali setelah lagi ini, Mas Dwi. akan saya foto. Boleh. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dwi sudah bergabung dari Brebes ya. Baik, sama-sama. Terima kasih.